Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahmawati Hamzah. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai perkembangan perwakafan di Indonesia. Disimak ya. Sejarah perkembangan wakaf di Indonesia sejalan dengan penyebaran Islam di seluruh wilayah Nusantara. Sejarah pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami beberapa fase, paling tidak ada 3 fase besar pengelolaan wakaf di Indonesia. Yang pertama, periode tradisional. Pada periode tradisional, wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran yang murni. Ajaran wakaf dimasukkan dalam kategori ibadah mahdat, yaitu benda-benda wakaf yang kebanyakan untuk pembangunan fisik, seperti untuk masjid, musola, pesantren, tanda pekuburan, dan sebagainya. Pada periode tradisional, keberadaan wakaf belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Yang kedua, periode semi-profesional. Periode semi-profesional merupakan masa pengelolaan wakaf secara umum masih sama dengan fase tradisional. Namun, pada masa ini sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf produktif meskipun belum maksimal. Misalnya, penambahan fasilitas gedung pertemuan, pernikahan, toko atau minimarket, dan fasilitas lainnya yang berada dalam pekarangan masjid yang dibangun di tanah wakaf. Yang ketiga, periode profesional. Periode profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara produktif. Lembaga pengelola dana wakaf menyalurkan kepada sektor real secara mudharabah atau menginvestasikannya di sektor keuangan syariah. Kemudian, hasilnya diberikan kepada mauquf alaih sesuai dengan tujuan wakaf seperti yang dilakukan oleh Tabungan Wakaf Indonesia Dompet Duafa Republika, wakaf uang muamalat Baitul Mal Muamalat. Hasil dari pengembangan itu digunakan untuk keperluan sosial seperti untuk meningkatkan pendidikan Islam, pengembangan rumah sakit Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan untuk pengembangan sarana dan prasarana ibadah. Adapun peraturan perwakafan yang lahir pada masa Orde Baru adalah: yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dan yang kedua, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Tabungan Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dengan landasan Badan Hukum Dompet Duafa Republika yang berdiri pada tanggal 14 Juli 2005. Wakaf uang yang dikelola oleh lembaga ini dilakukan dengan jalan menginvestasikannya baik dengan prinsip bagi hasil, mudharabah dan musyarakah, sewa, ijarah, maupun jual beli murabaha. Mengacu pada manajemen keuangan, dalam manajemen investasi wakaf, memobilisasi dana lebih mudah daripada menginvestasikan dana. Dalam mendistribusikan wakaf uang, TWI berfungsi menyalurkan dana wakaf untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari program-program wakaf untuk kepentingan umum, yakni sarana pendidikan seperti Smart Excellencia, kesehatan seperti LKC, dan sosial seperti Wisma Mualaf. Wakaf tunai muamalat atau waktumu merupakan suatu produk Baitul Mal Muamalat dalam bentuk pengelolaan wakaf uang. Dana wakaf tunai di BMM ini diinvestasikan melalui: yang pertama, deposito bagi hasil di Bank Muamalat Indonesia dan BPRS. Di samping itu, dana wakaf tunai juga diinvestasikan dengan skema bagi hasil pada Baitul Mal wal Tamwil atau BMT dan koperasi syariah serta lembaga keuangan lain yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, investasi pasar modal syariah dalam bentuk reksadana syariah, obligasi syariah, dan saham syariah. Kemudian, dana wakaf tersebut pun diinvestasikan kepada sektor real dengan executing system. Wakaf gontor berasal dari wakaf pendiri pondok yang menyatakan bahwa Pondok Modern Darussalam Gontor bukanlah milik pendiri pondok dan keluarganya, tetapi milik umat Islam.
Pernyataan tersebut ditindaklanjuti dengan ikrar wakaf yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1958 bertepatan tanggal 28 Rabiul Awal 1378. Walaupun pendiri pondok tidak mempunyai hak waris secara material terhadap pondok pesantren sejak diucapkannya ikrar wakaf, tetapi mereka masih mempunyai hak dan bertanggung jawab mewarisi kesinambungan nilai-nilai pondok pesantren tersebut. Bentuk-bentuk wakaf di pondok pesantren modern Gontor yang pertama yaitu wakaf lembaga, yang kedua wakaf benda tidak bergerak atau wakaf tanah, yang ketiga wakaf benda bergerak, dan yang keempat wakaf uang.